Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Damai di hati. Shalom. Ibadah kita di hari ini, hari Minggu 26 Januari 2025, sesi yang kedua akan segera dimulai. Kita akan menggunakan tata ibadah hari Minggu bentuk yang keempat dengan tema mingguan saat hidup berdiakonialah. Ibadah akan dipimpin oleh yang terkasih Bapak Pendeta Heri Mamahit, Sarjana Teologia, sebagai pendeta pelayanan di Jemaat Gemim Sion Teling Sentrum. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat dan seluruh pelayan khusus yang bertugas, mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat dan selamat kita beribadah. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya Khalik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Jemaat diundang berdiri, kita memulaikan ibadah ini dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi saudara. Tema ibadah kita saat ini ialah saat hidup berdiakonialah. Dan yang menjadi nas pembimbing dari Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-38 berkata, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam kasih-Mu Engkau terus membawa kami untuk tetap ada dekat denganmu. Demikian saat ini di pagi yang indah ini, sebagai umat-Mu kami ada di rumah-Mu yang kudus ini, beribadah, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Inilah sesungguhnya yang Engkau rindukan, inginkan untuk selalu ada dan terjadi di setiap langkah kehidupan kami. Sehingga demikian hubungan antar kami dengan Tuhan semakin harmonis. Biarlah kiranya ibadah kami ini Tuhan hanya jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila Tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimana sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Patutlah kami mengaku seringkali kami membuat apa yang tidak Tuhan kehendaki, yaitu yang jahat, dan seringkali kami tidak berbuat apa yang Tuhan kehendaki, yaitu yang baik. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan untuk hari yang baru. Hari ini hari Minggu 26 Januari 2025. Kesempatan hidup dengan kekuatan, kesehatan dan nafas kehidupan boleh kami miliki. Tandanya Tuhan berkenan dalam hidup kami di hari yang baru ini. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup kami, sadar kami akan keberdosaan kami Tuhan. Dan kami pun tahu keberdosaan itu hanya dapat diampuni ketika kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami kepadamu. Dan Engkau di dalam Yesus Kristuslah yang akan menghapus segala dosa dan kesalahan kami. Dengan penuh kerendahan kami mengaku di hadapan-Mu. Ampuni dan kasihani kami Bapa, sehingga dikuduskan kami semua dalam persekutuan ibadah saat ini. Terima kasih untuk pengampunan daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengaku dan menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepadamu. Amin. Ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Amin. Amin.
tak semena, dan aku tolak orang berpesan. Pikiran dan tuturku bercara, ampunilah. Dan Hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. berikan aku kasih-Mu mesra. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa. Amin. Tuhan Yesusku, mutiara hatiku, Kaulah milikku, juga Kaulah hartaku. Kau gembalaku, juru selamat jiwaku. Aku milikmu sebagai ciptaanmu. Aku inginkan, aku harapkan, Tetap sertamu selama-lamanya. Tuhan Yesusku, tiada kasih yang teguh selain Engkau, mutiara hatiku. Tuhan menyertai saudara-saudara. dan menyertai saudara juga. Mari berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman. Kita berdoa. Tuhan, kami sangat percaya bahwa hidup di dalam kebenaran firman, maka hidup ini akan berarti. Sehingga hidup ini akan menjadi berkat, menjadi terang bagi sesama kami dimanapun kami pergi dan berada. Maka dalam persekutuan kami saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Layakkan kami untuk boleh mendengarkan sabda firman. Dan tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu memahami firman dengan baik dan benar, bahkan sampai menjabarkannya. Hamba-Mu dalam kuasa Roh Kudus, dalam pemberitaan firman dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab di ibadah saat ini diambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31 yang berperikopkan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dengan kasih saya mengundang kita untuk membacanya bersama-sama. Kita mulai. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan.
Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikian firman Tuhan. Firman Allah jaya sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Jemaat yang diberkati Tuhan, bersama dengan seluruh pendengar Radio Republik Indonesia yang mengikuti ibadah di pagi hari ini, kita ikuti puji-pujian sebelum khotbah sesuai jadwal Jemaat Kolom 1 dan anak sekolah minggu bersama guru sekolah minggu. Pujian yang pertama diberikan kesempatan kepada Jemaat Kolom 1 membawa pujian bagi Tuhan.
Pujian selanjutnya diundang seluruh guru-guru sekolah minggu bersama anak-anak sekolah minggu membawakan pujian, dan selesai membawakan pujian akan berpindah tempat untuk mendapat bimbingan dari guru-guru sekolah minggu. Dipersilakan guru-guru sekolah minggu bersama seluruh anak sekolah minggu yang hadir untuk membawakan pujian. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, minggu berjalan ini kita diberikan perenungan firman dari Injil Lukas. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Pertama yang saya mau katakan adalah firman Tuhan itu ya dan amin. Mau mengatakan kepada kita juga bahwa setiap firman pasti akan terjadi. Setiap firman pasti akan terjadi, menjadi dan terwujud. Menjadi dan terwujud.
Dan pada saat ini demikian menjadi bacaan dan perenungan kita berbicara tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ini cerita di luar kepala semua orang, karena ini cerita ini sejak orang masih sekolah minggu sudah menjadi bahan bacaan Alkitab, bahkan cerita indah bagi orang. Begitu. Apalagi anak-anak waktu anak-anak sekolah minggu kan senang sekali juga dengar cerita. Kalau orang rajin ada di sekolah minggu waktu itu. Jadi sampai saat ini pasti ini so jadi ingatan, benar-benar so tersimpan cerita ini, tidak akan dilupakan. Kalau orang disuruh buka Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31, orang cuma baca DP judul tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin, langsung tutup itu Alkitab, kong langsung coba tentang apa itu. Orang semua tak pasti tahu bagaimana DP kisah, bagaimana DP jalan cerita. Orang semua pasti langsung tahu, kan? Demikian. Bagaimana dari kehidupan semasa kehidupan di dalam dunia ini yang telah terjadi antara orang kaya dan Lazarus, dan bagaimana itu kehidupan berlanjut dalam satu lingkungan suasana kehidupan yang lain setelah di dunia ini. Demikian. Bagaimana telah teralaminya itu juga bagi orang kaya dan Lazarus si miskin itu. Demikian. Dan ini menjadi perumpamaan Tuhan Yesus Kristus untuk umat, untuk orang semua. Bagaimana hidup ini harus dijalani dalam realita, dalam kenyataan-kenyataan yang ada. Dan memang itu harus orang akui bahwa demikian yang selalu ada dan yang selalu terjadi, kan? Perbedaan status sosial, dan memang itu selalu ada, kan? Ada yang di atas, ada yang menengah, ada yang di bawah, ada yang di bawah. Tetapi demikianlah, apapun itu status sosial yang kita miliki, yang ada, yang menjadi warna kehidupan kita, demikian. Lewat bacaan kita ini, demikian sesungguhnya yang Yesus mau inginkan kepada kita orang semua, agar terjadi keseimbangan, Itu juga yang oleh gereja dilakukan ketika orang dengar ada mitra kerja, mitra gereja. Bagaimana gereja ini kalau sekarang orang ke gereja ini ada mitra dengan siapa, kan? Jemaat mana? Di Kalase sana. Kalase sana, iya. Orang di sini bermitra. Artinya mereka jemaat yang perlu dibantu. Perlu bantuan dari orang. Orang yang berinisiatif untuk melakukan itu. Karena memang demikian seharusnya ada dan selalu terjadi bagi gereja Tuhan yang ada di dalam dunia ini, ya. Mereka yang perlu dibantu di sana, di Kalase Tateli, jemaat yang memang perlu dibantu, baik jemaatnya maupun pendetanya, pelayannya, harus dibantu dan menjadi tanggung jawab dari jemaat Gemim Sion Teling Sentrum di sana. Itu dalam bentuk organisasi gereja, kan? Orang juga dapat mewujudkan itu lewat atau dalam bentuk pribadi lepas pribadi, agar terjadi keseimbangan. Orang ini boleh sebagai orang-orang beriman, ini boleh ada
yang namanya sikap acuh tak acuh, atau disebutkan lebih dalam lagi egois. Karena orang juga harus ada dalam pengakuan iman bahwa yang orang miliki itu, yang ada dan menjadi milik kepunyaan kita itu datangnya dari Tuhan. Itu datangnya dari Tuhan. Sehingga orang ini boleh mau tahan itu. Orang harus bisa menjadi berkat bagi sesama orang. Ada cerita tentang Danau Galilea dan Laut Mati. Itu Laut Mati dengan Danau Galilea, mungkin orang ada yang sudah tahu kan? Ada yang sudah tahu ini tentang cerita ini, Danau Galilea dan Laut Mati. Laut Mati dan Danau Galilea ini mendapat suplai dari satu mata air yang sama, dari satu mata air yang sama, Sungai Yordan sana. Tetapi demikian perbedaan yang ada antara Danau Galilea dan Laut Mati. Kenapa disebut Laut Mati? Karena memang tidak ada kehidupan di sana. Laut Mati itu demikian. Sifat garam yang terkandung di sana sangat tinggi. Sehingga garam sesungguhnya dapat memberi kehidupan, tetapi justru akan memberi dampak yang sangat-sangat tidak baik bagi makhluk hidup. Kenapa? Begitu juga dengan Danau Galilea. Di sana menjadi pusat kehidupan. Di sana ada kehidupan. Segala tumbuh-tumbuhan, bahkan segala makhluk hidup sangat subur bertumbuh di sana. Di sana. Kenapa? Kenapa? Karena ketika mendapat suplai air, mata air, suplai mata air itu air yang bersih yang dapat dikonsumsi. Dua-dua mendapatkan sumber mata air yang sama. Tapi kenapa Laut Mati menjadi tempat lokasi yang sungguh tidak memiliki kehidupan dan tidak dapat memberi kehidupan di sana? Karena Laut Mati menampung air, hanya sampai di menampung air saja. Dia tidak dapat menyuplai kembali kemana-mana air yang masuk ke Laut Mati itu. Dia tidak menyuplai. Kalau Danau Galilea, dia dapat menyuplai lagi. Dia menampung suplaian air yang ada, tapi dia juga dapat menyalurkan lagi lewat sungai-sungai kecil. Demikian. Sehingga di situ terjadi semacam sirkulasi, kan? Katakanlah seperti itu. Terjadi semacam sirkulasi yang silih berganti terus, kan? Silih berganti, sehingga di situ nampak sehat terlihat. Karena airnya berganti terus. Datang tapi ada yang keluar. Datang tapi ada yang keluar. Sehingga ada kehidupan di sana. Sehat air yang ada di Danau Galilea, sehingga tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar dia tumbuh dengan subur. Demikian dengan makhluk hidup yang ada di dalamnya, ikan-ikan, kan? Mereka berkembang biak dengan baik di sana, sehingga ada kehidupan dapat memberi kehidupan. Ada kehidupan dapat memberi kehidupan. Demikian halnya dengan Laut Mati. Tidak seperti itu. Tidak ada kehidupan dan tidak dapat memberi kehidupan. Demikian kita sebagai umat yang percaya. Ketika kita diberi kehidupan, kita harus memberi kehidupan. Ketika kita diberkati,
kita harus mampu menjadi berkat. Kita harus mampu menjadi berkat. Kita harus mampu menjadi berkat. Yang tidak ada. Torang lia-lia jo. Kalau torang sering ke rumah duka, ya, torang lia-lia jo. Dari rumah duka mau pemakaman sampai di ladang pekuburan, torang ikut sampai di ladang pekuburan. Yang tidak ada orang kaya yang atau setiap orang yang meninggal, kong DP harta taruh dalam peti semua, bawa dikubur semua. Yang tidak ada. Sampai DP rumah, sampai DP oto, taruh dalam kubur semua. Yang tidak ada. Segala apa yang dia miliki ketika dia meninggal, taruh dalam peti. Kalau tidak muat dalam peti, angkut di ambulans atau pakai auto open cup, bawa dikubur, kompi kubur sama-sama. Tidak ada. Yang tidak ada. Hah? Demikian. Kalau begitu, orang harus dalam pola pikir yang benar, sesuai dengan identitas kita sebagai orang-orang yang beriman, pengikut-pengikut Kristus. Kita harus berpola pada Kristus. Bagaimana Kristus? Ya, demikian. Semasa hidupnya ia terus berkarya untuk menjadi berkat bagi umat. Demikian kita harus seperti itu. Karena demikianlah seperti yang dialami oleh kisah kehidupan dua orang tersebut. Itu sebagai perwakilan. Sebagai perwakilan tentang gaya kehidupan yang pernah terjadi di dalam dunia ini, yang pada akhirnya menyesal setelah sudah ada dalam kehidupan yang lain setelah di dunia ini. Terjadi penyesalan tetapi tidak bisa, tidak akan dirubah, tidak akan ada perubahan. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Tidak ada kesempatan yang kedua untuk memperbaiki. Demikian ketika si kaya ini mengerang-erang, berkeluh kesah, memohon. Cukup jo kata Lazarus pejare picolo di air, kong datang kasih akang pada DP bibir, pada DP mulut. Karena memang betul-betul ini so gelisah, so siksa. Abraham bilang, jarak antara orang ini jauh sekali, sehingga orang ini boleh baku pergi dari sorga, ini boleh pergi ke alam maut karena jurang terlalu jauh, terpisah. Dari orang ada yang tahu tuh cerita tentang itu dia kan, supaya boleh terhubung. Demikian. Bagaimana kalau orang bikin jembatan kata dari neraka ke sorga, supaya ada akses untuk boleh saling mendatangi satu dengan yang lain. Dibuat kesepakatan, oke. Mari orang bikin. Mau ini dari sana bikin kemari, orang dari sini mau bikin ke sana. 50-50. Setengah-setengah. Setengah dari alam maut, setengah dari surga. Satu bulan pekerjaan proyek dilakukan, so setengah perjalanan ini dari alam maut bikin tuh jembatan. Dorang lihat, oh mana ini dari surga, siapa belum datang-datang. Rupa belum ada tanda-tanda, dorang semula itu pekerjaan. Dari alam maut bersuara ke sana, mana mau nih? Siapa ada pelia rupa belum mulai itu pekerjaan. Kenapa orang setengah ini? Apa dong jawab dari sorga? Yo, mau nikah tuh di sana,
pemborong, kontraktor, panitia, semua ada penghuni di situ. Torang ini cuma orang-orang seperti Lazarus begini, torang tidak ada kemampuan. Miris sekali ya cerita ini. Seolah-olah tempat alam maut itu seolah-olah digambarkan bagi mereka-mereka yang masa kehidupannya terberkati tapi tidak mau menjadi berkat. Atau mungkin juga terberkati oleh karena upaya, usaha yang mendahului Tuhan dengan cara yang tidak Tuhan kehendaki. Demikian. Tidak jadi. Betul, mau ini semua gebu-gebu, setengah perjalanan mau tidak bikin. Tapi orang tidak ada daya kesiang di sini. Orang di sini cuma orang susah semua. Mana modal orang mau baking itu? Yang ada modal kesiang orang ini. Dorang mau berbaik hati, dorang mau kasih bantu modal, maar tidak bisa, ada jarak. So ini boleh. Nah inilah sesungguhnya yang menjadi firman Tuhan bagi kita. Kiranya semasa kehidupan kita demikian yang harus selalu kita kerjakan dalam hidup. Dari firman Tuhan ini, dari cerita-cerita yang ada, mau mengatakan kepada kita, mempersiapkan kematian harus dilakukan itu semasa kehidupan ini, bukan di saat sesudah kematian. Artinya menyesal kemudian tidak ada gunanya. Menyesal kemudian tak ada guna. Yang kedua, melakukan kebaikan, menjadi berkat ketika diberkati, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Lakukanlah itu semasa hidup, jangan nanti setelah kematian. Apa yang harus kita lakukan? Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini. Program-program pelayanan ada, topanglah itu. Bagaimana cara kita untuk bisa menjadi berkat? Jangan menahan berkat Tuhan hanya untuk kepentingan pribadi. Gunakan berkat Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Untuk kepentingan Tuhan. Karena demikian, seperti apa yang telah dikatakan oleh Ayub. Dengan telanjang kita datang ke dalam dunia ini, dengan telanjang pula kita kembali. Mau dikemanakan? Ada orang yang mulai menjenjangkan kehidupan. Usia memasuki usia 60 tahun. Sepertinya rumah dan segala apa yang dimiliki mulai tidak ada artinya. Memasuki 70 tahun demikian.
segala sesuatu yang kita miliki sepertinya hampa, kosong adanya. Karena mungkin seperti itu. Tidak ada dari orang semua ini ketika hendak dibawa ke ladang pekuburan. Sadia itu truk, sadia paling kurang itu ST20 kan, open car. Atau lebih kecil lagi, taruh di karung, muat di motor, pikul juga bawa ke sana, bisa kubur sama-sama. Berbuatlah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala kebaikan, jadilah hidup yang berpola kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita harus mempersiapkan kehidupan ini untuk ada di kehidupan yang telah Tuhan siapkan. Agar kita tidak terlambat seperti orang kaya yang dimaksudkan di sini. Memperbaiki kehidupan setelah kematian tidak ada gunanya lagi. Dan itu tidak akan terjadi. Kita tinggal hanya mempertanggungjawabkan hidup yang telah dijalani di dalam kehidupan ini, di dalam dunia ini. Kiranya ini benar-benar mampu membawa kita ada dalam mengintrospeksi hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, agar kita benar-benar memiliki kehidupan yang telah Tuhan siapkan. Sorga mulia, mahkota indah, bersama dengan Lazarus. Jangan sampai kita menjadi teman dari si kaya itu. Tuhan memberkati orang semua. Tuhan memberkati firman-Nya yang suci. Amin. Jemaat bersama seluruh pendengar RRI yang ada di mana saja yang mengikuti ibadah kita di siang hari ini, kita ikuti puji-pujian sesudah khotbah. Diundang seluruh wanita kaum ibu yang hadir, kita membawakan pujian bagi Tuhan. Kita membawakan pujian NKB nomor 211. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, ayat 1, 2, dan 3. Diundang seluruh wanita kaum ibu yang hadir.
Kita mempersiapkan persembahan. Marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan sambil menyanyi Kidung Jemaat 433 bait 1 sampai 3. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa yang aku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Jemaat diundang berdiri. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan kami boleh beribadah di rumah-Mu yang kudus ini. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Dalam ibadah ini Tuhan, kami sudah membawa persembahan, baik berupa persembahan ulang tahun perkawinan, ulang tahun pribadi, sampul syukur pembangunan, dan persembahan lain. Tuhan melihat hati kami yang memberi. Biar kiranya persembahan kami diberkati dan menjadi berkat bagi semua orang. Berkati, beri hikmat yang mengelola persembahan ini, agar boleh mengatur persembahan ini dengan baik dan benar. Berkati kami yang sudah memberi maupun belum sempat memberi, dalam usaha kerja dan mata pencarian kami. Ini kami yang bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat hidup ini kami berdoa. Haleluya, amin.
Kita memuji Tuhan, hai seluruh umat Tuhan. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu, tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Silakan duduk kembali. Jemaat, mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan kehidupan kami. Dengan kasih-Mu Tuhan, Engkau terus merangkul kami, Engkau terus menasihati kami, Engkau terus membawa kami ada dalam persekutuan umat Tuhan, beribadah, memuji dan memuliakan Engkau, mendekatkan diri kepadamu, mengharmoniskan hubungan kami denganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang boleh ada beribadah di pagi yang indah ini. Kami terberkati oleh kebenaran firman. Kami dihentar di bawah untuk ada dalam mengintrospeksi kehidupan ini, untuk senantiasa boleh hidup sebagaimana kebenaran firman, agar jangan kami menjadi orang-orang yang terlambat melakukan perubahan-perubahan sesudah kematian. Dan semuanya itu adalah hal yang sia-sia. Namun firman-Mu menasihatkan kami agar segala kebaikan untuk boleh hidup saling memperhatikan, menolong, menopang satu dengan yang lain, untuk selalu ada satu kehidupan yang berkeseimbangan. Demikian Engkau mengajak kami yang berkelebihan, yang berkecukupan, yang terberkati dalam hidup ini, untuk senantiasa terus mampu menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada, sehingga hidup ini benar-benar hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Hidup ini benar-benar memancarkan pola hidup sebagaimana yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa kepadamu, tolonglah kami, tuntun sertai kuasai kami terus Tuhan. Jangan biarkan kami ada dalam genggaman si penyesat, agar firman-Mu benar-benar mampu kami jabarkan. Firman-Mu benar-benar menjadi warna kehidupan kami. Demikian kami mempersiapkan kehidupan ini untuk kehidupan yang akan datang di sorga mulia. Kami benar-benar menjadi penghuni-penghuni sorga, karena kami ini sesungguhnya adalah ahli waris kerajaan sorga. Kuasai terus kami Tuhan, dekap kami, agar demikianlah kami terus dalam kesukacitaan menjalani hidup, baik di dalam dunia ini maupun di sorga mulia. Terima kasih Engkau menganugerahkan kepada kami persekutuan hidup umat lewat organisasi gereja yang ada, lebih khususnya Gereja Masih Injili di Minahasa, dan kami yang ada di Jemaat Sion Tailing Sentrum ini. Karena lewat persekutuan gereja demikian, kami terus menyatu dalam kebersamaan. Kami terus ada
dan bersama untuk hidup yang ada dalam kekudusan. Lewat program-program pelayanan untuk perjalanan jemaat, persekutuan jemaat Sion Tailing Sentrum, kami akan bersama ada di dalamnya, menopang setiap program-program yang ada, sehingga dalam persekutuan umat yang sungguh eksis berjalan seperti yang Tuhan kehendaki, kami membangun iman, kami memelihara iman. Benar Tuhan bahwa realita yang ada kami selalu diperhadapkan dengan tantangan, masalah, pergumulan, bahkan godaan dan cobaan di hidup. Namun bersama di dalam Tuhan kami akan terus dimampukan, dikuatkan untuk tetap taat dan setia agar hidup benar-benar seperti yang Tuhan inginkan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Allah Bapa di dalam sorga. Kami percaya sesuai dengan firman ketika kami hidup dalam iman kepada Tuhan, untuk terus bercahaya, untuk terus menjadi berkat. Berkat-berkat indah pun Tuhan sediakan untuk kami. Segala harapan hidup masa depan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga per keluarga, dalam pemberkatan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Engkau ada bersama kami. Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Engkaulah Tuhan kehidupan kami. Kami mau berdoa kepadamu untuk persekutuan jemaat Sion Tailing Sentrum ini. Tuhan berkati, mulai dari hamba-hambamu, pelayan-pelayan yang ada, pelayan khusus, penatua, diaken, para pendeta, tapi juga pelayan-pelayan yang ada di kategori albipra, bahkan lansia pun lewat pelayanan panitia yang ada, pelayanan komisi-komisi yang ada, semuanya dalam pemberkatan-Mu Tuhan, semuanya ada dalam tuntunan dan penyertaan untuk setiap kerja pelayanan yang diberikan Tuhan menjadi tugas tanggung jawab yang harus kami kerjakan. Semuanya dapat dilaksanakan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian jemaat terberkati dalam kerja pelayanan yang ada, semuanya menyatu dalam kebersamaan lewat program-program yang ada. Di persekutuan umat seperti inilah Tuhan, kami percaya Engkau ada dan menjadi sumber segala kehidupan kami, sumber segala berkat kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami, pemerintah yang ada di pusat maupun yang ada di daerah-daerah. Biarlah semuanya dalam takut akan Tuhan terus mengerjakan kerja pelayanan pemerintahan yang ada, sehingga negara Indonesia tercinta ini benar-benar ada dalam menikmati damai sejahtera Tuhan, selalu dalam suasana yang kondusif menuju Indonesia negara kesatuan dalam bingkai NKRI. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau datang kepada mereka, mengangkat setiap pergumulan yang ada, pribadi lepas pribadi dalam kehidupan rumah tangga mereka, sehingga mereka semakin dekat kepadamu. Hanya Engkau pengharapan dan andalan hidup mereka. Demikian mereka terus ada dalam iman kepada Tuhan. Mereka yang sedang dalam pergumulan sakit,
baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Penatua Bapak Joni Rosang, kolom 20, sedang dirawat di rumah sakit Advent. Ibu Stella Sumendap, Nyonya Kaseger, kolom 1, sedang dirawat di rumah sakit Advent. Ibu Janda Olha Mamahit Girot, kolom 9, ada di rumahnya. Tuhan datang kepada mereka. Tuhan dengar doa harapan mereka yang terus mereka taruh kepadamu. Jamah mereka Tuhan, sembuhkan mereka. Berkati mereka dengan kuat dan sehat, agar mereka yang dirawat di rumah sakit boleh kembali pulang, berjumpa dengan keluarga, menyatu lagi, bersama lagi dalam kemesraan hidup penuh cinta kasih sayang, tapi juga boleh kembali dalam aktivitas tugas tanggung jawab kerja yang menanti mereka. Semuanya dalam sukacita menikmati pemberkatan Tuhan lewat kesembuhan yang ada. Kami berdoa bagi mereka yang masih saja bergumul dengan gumul duka cita sebab perpisahan yang terjadi karena kematian. Engkau kekuatan, Engkau penghiburan yang sejati. Biarlah di dalam Tuhan saja mereka mendapatkan kekuatan. Di dalam Tuhan saja mereka mendapat penghiburan. Di dalam Tuhan mereka termotivasi, tersemangati untuk bangkit, melihat hidup masa depan mereka. Mereka boleh kembali ada dalam aktivitas dalam seperti sedia kala, tidak terpengaruh dengan duka cita yang ada, karena iman yang terus terpelihara di dalam Tuhan saja. Saudara-saudara kami yang berbahagia dan bersukacita sebab sukses dan keberhasilan, kuduskan kesuksesan keberhasilan mereka di tengah sukacita yang mereka alami, agar mereka semakin memuliakan Tuhan, bertanggung jawab atas berkat sukses keberhasilan yang ada, sehingga iman tetap dan terus terpelihara dengan selalu mengakui Tuhanlah yang telah membawa mereka dalam menikmati sukses dan keberhasilan. Saudara-saudara kami yang berbahagia dan bersukacita sebab menikmati pemberkatan Tuhan lewat ketambahan usia setahun hari-hari hidup. Mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran hari ini 26 Januari 2025. Ibu Teli Salmon membilang usia 77 tahun, keluarga Tampo Mawatu Mandu, kolom 1. Regina Sarah Tonto membilang usia 27 tahun, keluarga Bapak Yohanes Tonto, kolom 13. Bapak Royke Robi Tumanduk membilang usia 64 tahun, keluarga Tumanduk Tiko, kolom 18. Bapak Jerry Servi Reki Tamunu membilang usia 50 tahun, keluarga Tamunu Tulu, kolom 23. Ibu Yolanda Ervira Manatar membilang usia 35 tahun, keluarga Manus Manatar, kolom 23. Tapi juga mereka yang berbahagia dan bersukacita sebab kemampuan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka untuk menjaga dan memelihara kudusnya pernikahan. Mereka merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka hari ini tanggal 26 Januari 2025. Keluarga Liu Turang membilang usia pernikahan yang ke-6 tahun, kolom 18. Tuhan berkati sukacita mereka untuk terus ada dalam kekudusan hidup, bertanggung jawab dengan segala berkat Tuhan yang boleh mereka terima, dan terus menjadi berkat dimanapun mereka pergi dan berada sebagai
ucapan syukur terima kasih mereka. Demikian iman terpelihara, terjaga dengan segala baik. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, yang telah berkenan kami boleh beribadah di pagi sampai siang hari ini. Ada dari penyiaran RRI Manado yang telah menyiarkan perjalanan peribadatan kami di siang hari ini, ibadah Jemaat Sion Teling Sentrum. Maka diberkatilah segala upaya usaha dalam pelayanan kemuliaan bagi nama Tuhan lewat penyiaran yang dilakukan, agar mereka semakin eksis dalam kerja penyiaran ini. Nama Tuhan terus dimuliakan lewat pemberitaan ini. Tuhan berkati pimpinan, berkati karyawan, untuk mereka semakin memuliakan Tuhan lewat kerja-kerja penyiaran yang ada. Terus satukan mereka dalam kebersamaan dengan tujuan yang ada sesuai dengan program mereka. Kami taruh serahkan RRI ini dengan segala program-program mereka dalam tangan pengasihan Tuhan, agar dalam campur tangan Tuhan mereka semakin eksis dalam kerja-kerja pelayanan lewat penyiaran yang ada. Pendengar RRI yang boleh terjangkau lewat siaran ini dari peribadatan Jemaat Sion Teling Sentrum ini, diberkati juga untuk mereka semakin memuliakan Tuhan lewat hidup dan penghidupan yang dijalani, terberkati sesuai dengan rancangan dan rencana Tuhan saja. Terima kasih, kami menyatu dalam tugas tanggung jawab sesuai pengaturan-pengaturan yang diberikan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat Sion Teling Sentrum. Maka persekutuan ibadah berlangsung dengan segala baik. Demikian pelayan-pelayan khusus yang boleh bertugas dan terus dengan tanggung jawab melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan hari ini di pagi menjelang siang ini, bersama badan pekerja yang bertugas, tapi juga kelompok paduan suara yang telah memuliakan Tuhan lewat puji-pujian. Bahkan pianis prokantor yang menjalankan LED, Bapak-bapak Panji Yosua, pegawai dan kostor, semuanya telah menyatu penuh tanggung jawab sesuai dengan pengaturan-pengaturan yang ada demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terberkati semuanya Tuhan, semakin memuliakan Tuhan dengan terus memperhatikan segala sesuatu yang telah menjadi petunjuk dan aturan, sehingga persekutuan Jemaat Sion Teling Sentrum semakin eksis dalam kegiatan-kegiatan peribadatan, terberkati dalam rancangan dan rencana-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Allah Bapa di dalam sorga. Demikian semuanya kami dalam sukacita terberkati di persekutuan ini. Kami mengakhiri ibadah kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan juga berkati kami agar kami boleh kembali pulang ke rumah kami masing-masing dengan sukacita, dengan selamat, dan berkat yang akan kami bawa untuk bagi kehidupan rumah tangga keluarga masing-masing kami. Tuhan, kami akhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami akan kami ucapkan bersama-sama saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat sebelum menutup ibadah. Warta Jemaat hari Minggu 26 Januari 2025.
Warta Bipra, ibadah anak sekolah minggu Aras Jemaat dilaksanakan pada hari Minggu 2 Februari 2025 pukul 7 WITA bertempat di gedung gereja. Ibadah bimbingan guru sekolah minggu dilaksanakan pada hari Senin 27 Januari 2025 pukul 18 WITA tempat kolom 24 atas nama Encik Febri Mande. Pelantikan panitia hari-hari raya gereja Jemaat Gemim Sion Tailing Sentrum akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 dalam ibadah jam 9 pagi. Diucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat dan keluarga yang sudah memberikan persembahan syukur, sampul syukur bulanan, sampul perpuluhan, sampul syukur HUT pribadi, sampul syukur HUT perkawinan, serta sampul syukur lainnya dan sampul untuk pembangunan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, kita ikuti laporan keuangan penyetoran per kolom yang boleh kita lihat bersama-sama di layar LED. Demikian warta keuangan, dan dengan mengucap syukur kepada Tuhan diucapkan terima kasih kepada Kadim yang memimpin ibadah kita di sesi yang kedua di pagi hari ini, disebut dengan penuh kasih Bapak Pendeta Heri Mamahit, Sarjana Teologia, yang sudah memimpin ibadah dan membagikan berkat firman Tuhan, bahkan mendoakan kita semua. Tuhan memberkati Bapak Pendeta dalam setiap tugas kerja pelayanan, juga memberkati bersama keluarga. Diucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan khusus yang sudah mengambil bagian beribadah bersama di pagi hari ini, lebih khusus yang bertugas sebagai pendamping Kadim 1 dan 2, pelayan khusus kolom 1 Ibu Penatua Evanda Situmeyang Salangka dan Bapak Diaken Jackson Kekung. Diucapkan terima kasih juga kepada doa Kadim dan pengantar Kadim Ibu Diaken Vanda Tenggehi Laluyan, pengatur persembahan Ibu Diaken Elan Politumbel dan Ibu Diaken Vanda Tenggehi Laluyan. Diucapkan terima kasih juga kepada kelompok puji-pujian yang membawakan pujian bagi Tuhan dalam ibadah di pagi hari ini, Jemaat Kolom 1, anak sekolah minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu dan seluruh wanita Komibu. Diucapkan terima kasih juga kepada pendukung ibadah Kantoria Jemaat Kolom 1, Ibu Patricia Lumintang, Ibu Mercy Tumanduk, dan Saudara Julio Kekung. Petugas LED Bapak Penatua Jack Palit, pianis Saudari Deborah Palit. Diucapkan terima kasih juga kepada petugas RRI Manado yang sudah menyiarkan ibadah kita di pagi hari ini secara langsung, dan diucapkan terima kasih kepada kostor dan pegawai gereja yang sudah mempersiapkan ibadah kita di pagi hari ini, juga kepada Panji Joshua yang mengatur keamanan di gedung gereja,
selama ibadah berlangsung. Dan akhirnya kepada seluruh jemaat dan pendengar siaran radio RRI yang sudah mengikuti peribadatan kita di pagi hari ini, baik secara langsung di gedung gereja, baik ataupun melalui siaran RRI. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat merayakan hari Minggu, hari Minggu terakhir di bulan Januari 2025. Demikian watak jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita. Jemaat diundang kita berdiri. Kita menyanyi bersama PKJ nomor 185 ayat 1, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudara-saudaraku, perhatikanlah nasihat rasuli yang berikut ini. Yesaya 17 ayat 7 dan 8. Pada waktu itu manusia akan memandang kepada Dia yang menjadikannya, dan matanya akan melihat kepada yang Maha Kudus Allah Israel. Ia tidak akan memandang kepada mesbah-mesbah buatan tangannya sendiri, dan tidak akan melihat kepada yang dikerjakan oleh tangannya, yakni tiang-tiang berhala dan pedupaan. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk untuk saat teduh.